Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, kamu pasti suka mendengar radio bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah berikut ini. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia, yaitu warga dunia dapat berkomunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km yang disebut radio. 2. Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio, warga dunia tidak dapat berkomunikasi jarak jauh menggunakan perangkat komunikasi yang menggunakan gelombang tanpa kabel seperti telegram, radio, dan teknologi radar. Sahabat cerdas, Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Ayo kita pelajari. Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sahabat cerdas, tentu Lani belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Karena selain berhak menggunakan radionya, Lani juga berkewajiban menjaga ketentraman dan kenyamanan di rumah agar anggota keluarga lainnya tidak merasa terganggu. Sahabat cerdas, sekarang amatilah kedua gambar berikut ini. Apakah perilaku yang ditunjukkan pada gambar sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Gambar pertama, anak SD yang mengendarai motor dan memboncengkan dua temannya. Apakah perilaku tersebut telah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Tentu belum, karena mereka belum cukup umur dan belum memiliki hak berkendara. Kemudian, apakah mereka melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Tentu juga belum. Mereka tidak menaati peraturan, seperti menggunakan helm dan belum memiliki SIM. Kemudian gambar kedua, anak yang mencontek ketika mengerjakan ujian. Apakah dia telah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Belum,
karena ia ingin mendapatkan hak nilai tinggi tetapi dengan cara yang salah. Kemudian apakah dia melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Tentu juga belum, karena dia tidak mau belajar sebelum menghadapi tes atau ujian. Sahabat cerdas, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai. Sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang. Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Jika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab, maka hak orang lain akan terganggu. Sahabat cerdas, tahukah kamu mengapa tombol radio berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang lingkaran. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Sekarang kita akan berlatih soal-soal tentang lingkaran. Soal pertama, sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 meter. Tentukan luas lapangan tersebut. Rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Karena belum diketahui r atau jari-jari, maka kita akan menentukan jari-jari dari keliling. Rumus keliling adalah 2 pi r. 88 sama dengan 2 dikalikan 22/7 dikalikan r. 88 sama dengan 44/7 dikalikan r. Jadi R sama dengan 88 dikali 7/44. Jadi R adalah 14 meter. Jari-jarinya adalah 14 meter. Setelah kita mengetahui jari-jarinya, kita masukkan ke dalam rumus luas lingkaran. Luas sama dengan pi R kuadrat. Jadi luas sama dengan 22/7 dikalikan 14 kuadrat. Luas sama dengan 22/7 dikalikan 196. Luas sama dengan 616 meter persegi. Jadi, luas lapangan tersebut adalah 616 meter persegi. Soal kedua, sebuah ban mobil memiliki jari-jari 30 cm. Ban tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Untuk menghitung jarak, kita gunakan rumus jarak sama dengan keliling lingkaran dikali jumlah putaran. Jadi jarak sama dengan 2 pi r dikalikan 100. Kemudian kita masukkan angkanya. Jarak sama dengan 2 kali 3,14 dikali 30 dikalikan 100. Jarak sama dengan 188,4 dikalikan 100. Jarak sama dengan 18.840 cm. Kemudian kita jadikan meter, 188,4 meter. Jadi, jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 188,4 meter. Soal ketiga, Pak Edi akan membangun sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Taman tersebut mempunyai diameter 56 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Harga setiap pohon adalah Rp50.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Edi untuk membeli pohon? Untuk menjawab soal tersebut, pertama kita hitung keliling taman yang berbentuk lingkaran tersebut. Kita gunakan rumus keliling sama dengan pi kalikan diameter. Keliling sama dengan 22/7 dikalikan 56. Jadi kelilingnya adalah 176 meter. Setelah kita mengetahui kelilingnya, kita hitung jumlah pohon yang diperlukan. Jumlah pohon adalah keliling dibagi jarak antar pohon. Jadi jumlah pohon adalah 176 dibagi 2, yaitu 88 pohon. Kemudian kita hitung biaya untuk membeli pohon tersebut. Biaya membeli pohon adalah 88 dikalikan 50.000, yaitu 4.400.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan Pak Edi untuk membeli pohon adalah 4.400.000. Soal keempat, sebuah taman berbentuk lingkaran.
Taman tersebut memiliki keliling 88 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput adalah 30.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput. Biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput adalah luas lingkaran atau luas taman dikalikan harga rumput per meter persegi. Untuk menghitung luas, kita perlu mengetahui jari-jari lingkaran atau taman tersebut. Sekarang kita cari jari-jarinya dengan menggunakan rumus keliling. Keliling sama dengan 2πr. 88 sama dengan 2 dikalikan 22/7 dikalikan R. 88 sama dengan 44/7 dikalikan R. Jadi R sama dengan 88 dikali 7/44. R adalah 14 cm. Jadi jari-jarinya adalah 14 cm. Setelah kita mengetahui jari-jarinya, kita bisa menghitung luas. Luas sama dengan πr kuadrat. Luas sama dengan 22/7 dikalikan 14 kuadrat. Luas sama dengan 22/7 dikali 196. Jadi luasnya adalah 616 meter persegi. Setelah mengetahui luasnya, kita bisa menghitung biayanya. Biaya sama dengan 616 dikalikan 30.000 sama dengan 18.480.000. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput adalah 18.480.000 rupiah. Soal kelima, Pak Doni memiliki kolam ikan yang berbentuk lingkaran. Kolam tersebut memiliki jari-jari 10 meter. Rencananya di pinggir kolam tersebut akan diberi pagar dari bambu. Biaya untuk membuat pagar bambu adalah 35.000 per meter. Hitung biaya yang Pak Doni butuhkan. Pertama kita hitung keliling dari kolam tersebut. Keliling adalah 2πr. Keliling sama dengan 2 dikalikan 3,14 dikalikan 10. Jadi keliling kolam adalah 62,8 meter. Biaya pagar adalah keliling kolam dikalikan harga pagar bambu per meter. Jadi 62,8 dikali 35.000, yaitu 2.198.000. Jadi biaya yang Pak Doni butuhkan adalah 2.198.000. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3, subtema 3 dan pembelajaran kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.